Oke, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, kita lanjutkan ya ke bentuk-bentuk investasi. Nah, pada video kali ini saya mau bahas tentang investasi emas dulu. Ya, memang sejak lama emas itu populer sebagai instrumen investasi yang menguntungkan, terutama kalau tujuan Anda investasi itu untuk jangka panjang ya. Banyak investor yang memilih investasi emas karena memang logam mulia ini punya nilai yang lebih stabil dan juga minim resiko, dan juga bisa berfungsi sebagai perlindungan nilai terhadap inflasi. Ini merupakan investasi yang bisa dibilang termudah dan paling klasik ya kalau emas ini. Ya memang bisa dalam wujudnya berupa logam mulia, perhiasan, emas batangan, atau sekarang digital malah ada ya. Nah, tapi sebelum Anda memutuskan masuk berinvestasi emas, kita belajar dulu kekurangan dan kelebihannya. Berinvestasi emas itu memiliki beberapa kelebihan memang. Di antaranya harga emas yang cenderung naik di masa depan dan juga biasanya mengalami kenaikan di atas rata-rata inflasi. Nah, maka dari itu emas ini dianggap sangat cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Ya, jangka panjang ya. Nah, yang kedua, nilai emas itu memang sampai saat ini paling tahan terhadap resesi. Ya, emas termasuk stabil meskipun ada fluktuasi ekonomi. Ya. Nah, yang ketiga, emas ini mudah diuangkan, bisa dijual atau digadaikan ya. Ya memang emas kita tahu bersama lebih relatif mudah diuangkan. Anda bisa gadaikan, jual ya ke toko emas, ke pegadaian. Ya kalau kita bandingkan dengan produk investasi pasar modal yang hanya bisa dijual pada jam kerja bursa dan juga memang membutuhkan waktu untuk likuidasi dananya. Ya. Nah, selain tiga kelebihan tersebut, kita juga perlu perhatikan dulu nih, jangan mudah tergiur kekurangan dari investasi emas. Yang pertama, investasi emas itu memang kekurangannya tidak menghasilkan pendapatan pasif. Ya, keuntungan itu bisa didapat ketika Anda menjual emas itu. Ya, sementara kalau produk investasi lain seperti pasar modal itu bisa memberi keuntungan yang lain ya, berupa kupon, dividen yang kita terima memang setiap periode tertentu. Ya, kalau saham misalnya teman-teman nggak jual, ya teman-teman masih bisa dapat pasifnya berupa dividen. Tapi kalau emas, ya ada, Anda harus menjualnya dulu. Ya, jadi pastikan kalau teman-teman berinvestasi emas hanya untuk keperluan jangka panjang dan menggunakan dana yang tidak terpakai ya, itu lebih penting. Yang kedua, memang seperti tadi kurang cocok ya kalau untuk investasi jangka pendek ya, kenaikan harganya lambat ya. Meskipun emas ini relatif stabil, tapi cenderung memiliki kenaikan harga yang lambat. Jadi memang lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Ketiga, nilai spread emas itu lebih tinggi dibandingkan dengan produk pasar modal. Spread di sini maksudnya itu selisih harga jual ya, buybacknya dan juga harga beli emasnya, di mana fluktuasi harga emas itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti tingkat inflasi dan kurs rupiah. Nah, agar keuntungan investasi emas kita optimal, kita perlu menjual emas di saat harga tinggi dengan nilai spread yang kecil. Sekarang setelah tahu, nah gimana caranya gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman tentukan dulu tujuan investasi emas Anda ya. Cara investasi emas untuk pemula yang pertama itu mulai Anda tetapkan dulu tujuan investasi ya. Anda tentukan tujuan secara spesifik, misalnya untuk tabungan, dana pendidikan, biaya pernikahan ya, atau masa pensiun ya. Nah, kenapa? Karena dengan menetapkan target dan tujuan ini Anda dapat menghitung berapa jumlah emas yang ingin Anda investasikan setiap bulan. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan finansial. Ya, setelah punya tujuan, langkah selanjutnya pahami kemampuan keuangan pribadi Anda. Kenapa? Karena untuk menentukan berapa jumlah uang yang akan Anda sisihkan untuk membeli atau menabung emas. Ya, jadi memang di sini perencanaan keuangan secara cermat dalam mengalokasikan pendapatan itu penting, sehingga kita bisa berinvestasi sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Jangan semua diinvestasiin, mau makan apa ya, dapur nggak ngebul nanti ya. Nah, yang ketiga, beli di tempat terpercaya. Ya, jangan asal membeli ya, nanti ketipu. Beli di tempat yang terpercaya. Sebagai contoh, kalau Anda ingin emas batangan, ya bisa beli di Antam ya, atau di Pegadaian ya, atau UBS nih saya punya contohnya. Ya, kalau Pegadaian itu malah juga menawarkan dalam digital ya. Nih saya punya, mulai aja dari yang kecil-kecil seperti ini juga bisa ya, dikumpulin ya, nanti kalau sudah tercapai tinggal teman-teman jual seperti itu ya. Jadi memang nggak harus langsung sekilo gitu, enggak ya. Ini seperti UBS ini ngeluarin yang setengah gram. Nah, ini juga bisa menjadi investasi ya, untuk menyesuaikan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan bentuk investasi yang pertama, yakni emas. Apakah Anda tertarik? Silahkan sesuai kebutuhan ya. Untuk bentuk lain kita akan bahas di video selanjutnya, atau kamu bisa usul mau bahas apa dulu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow supaya dapat notif video-video edukasi dari kami ya. Semoga bermanfaat ya.